Halo, oke langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah satu sumber informasi yang lumayan menarik nih. Dari kanal YouTube namanya Klinik Sehat Lansia. Oh, yang itu ya, saya juga sempat lihat sekilas. Nah, iya. Mereka punya klaim yang gimana ya? Cukup bikin penasaran. Katanya mata kabur pada lansia yang sering kita anggap ya udahlah ya, bagian dari tua, itu mungkin bisa dibantu pulih. Pakai makanan sederhana, gitu ya klaimnya. Betul, pakai makanan sederhana. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba pahami inti klaimnya. Bener nggak sih mata kabur itu bukan ya takdir gitu? Dan apa sih satu jagoan makanan yang disebut-sebut itu? Oke deh, mari kita gali lebih dalam. Yang bikin penasaran kan idenya itu loh. Kalau solusi buat masalah umum banget ini mungkin udah ada di dapur kita. Sering kelewat ya? Iya, sering kita cuekin. Padahal efeknya ke kualitas hidup, ke PD, kemandirian, itu kan bisa gede banget. Betul. Dan video itu memang menyoroti gimana banyak lansia rasanya udah pasrah aja. Hmm. Nganggapnya ya pilihannya cuma kacamata makin tebel atau kalau enggak ya operasi mahal. Nah, itu dia. Klaim utamanya seperti yang Anda bilang tadi, mungkin ada loh alternatif alami yang kita nggak sadar. Oke. Terus gimana sih penjelasan di video itu soal mata kaburnya sendiri? Kok bisa terjadi gitu? Jadi dijelasin kalau ini tuh akarnya dari kerusakan kecil di retina sama saraf mata. Kerusakan kecil ya? Iya, penyebabnya disebutnya proses oksidasi. Bayangin aja kayak perkaratan di sel mata kita. Perkaratan sel mata, istilah yang menarik. Iya kan? Iya. Nah, karat ini dipicu radikal bebas. Penjahat kecil ini datangnya dari mana-mana. Polusi, asap rokok, bahkan cahaya dari gawai kita. Sampai ya, pola makan yang kurang antioksidan. Masuk akal sih kalau radikal bebas. Gejala yang digambarin di sana tuh ya yang umum kita dengar. Kayak susah baca tulisan kecil di koran. Atau garis lurus kelihatannya agak goyang-goyang atau bergelombang gitu ya. Nah iya, itu juga disebutin. Sama wajah orang jadi kelihatan samar, nggak jelas detailnya. Yang menarik di sini itu gimana penjelasan di video itu nyambungin perkaratan sel tadi ke pengalaman sehari-hari. Jadi Iya. katanya ada lapisan pelindung penting di tengah retina, namanya makula. Makula, oke. Nah, lapisan ini mulai lemah katanya. Kalau makula ini anggap aja kayak sensor utama di kamera mata kita, mulai rusak atau kotor karena oksidasi, akibatnya cahaya jadi nggak ketangkap dengan jernih, sempurna. Jadi kayak gambarnya jadi nggak fokus gitu ya. Tepat, bayangan yang dikirim ke otak jadi burem. Dan ditekankan di sana ini bukan cuma soal, perlu kacamata baru, tapi lebih ke, ada kerusakan di tingkat sel. Yang kalau dibiarin, ya bisa makin parah. Wah, oke. Nah, disinilah kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Solusi yang ditawarin di video itu. Wortel. Wortel. Kedengarannya biasa banget ya. Justru itu poinnya. Video ini nunjuk wortel. Sayuran yang, ya ampun, umum banget, murah, gampang dicari. Dan sering dianggap remeh ya, terutama buat mata. Padahal dari dulu kan sering dibilang bagus buat mata. Iya kan? Tapi ini dijelasin lebih dalam. Katanya, ada 3 senjata rahasia utama di dalam wortel. Yaitu beta-karoten, lutein, sama satu lagi, zeaxanthin. Oke, 3 itu ya, beta-karoten, lutein, zeaxanthin. Terus gimana katanya cara kerja trio nutrisi ini di mata kita menurut video itu? Pertama sih beta-karoten. Nah, ini diubah tubuh kita jadi vitamin A. Vitamin A? Oke, penting ya itu? Banget. Dijelasin di video, vitamin A itu ibarat bahan bakar utama buat retina biar tetap peka sama cahaya. Terutama pas kondisi agak gelap atau malam hari. Jadi buat penglihatan malam juga ya? Betul. Terus yang kedua dan ketiga, lutein dan zeaxanthin. Nah, 2 ini digambarkan kayak kacamata hitam internal alami kita. Posisinya ada di makula tadi, tugasnya nyaring cahaya biru yang berpotensi bahaya. Oh, kayak dari layar HP atau komputer gitu? Sehat nggak gampang rusak. Kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya ya, klaim di video itu adalah nutrisi-nutrisi ini kerja bareng. Ngasih makan retina, bantu kuatin pembuluh darah halus di mata, dan melawan proses pengaburan yang datang karena usia itu. Wow, oke. Jadi nggak cuma satu fungsi ya, tapi saling dukung gitu.
Kayaknya begitu yang mau disampaikan. Terus manfaat yang diklaim kalau kita rutin makan wortel itu apa aja? Disebutin juga kan? Iya, disebutin katanya penglihatan bisa jadi lebih terang, lebih tajam, lebih jelas. Lebih terang dan tajam ya? Mm-mm. Terus sensitivitas terhadap cahaya juga membaik, kontras gambar juga katanya jadi lebih oke. Kayak kita lagi nyetel kontras di layar TV gitulah, biar gambarnya lebih enak dilihat. Oh, oke. Bahkan katanya bisa bantu nunda kerusakan karena umur dan bikin mata lebih tahan kalau kena silau. Menarik ya, klaim manfaatnya cukup banyak. Banget. Dan soal cara makannya nih, disaraninnya juga fleksibel kok. Gimana tuh? Harus mentah? Nggak harus, bisa mentah, bisa di jus, direbus, atau ya dimasak biasa aja, kayak tumis atau sup gitu. Oh, jadi nggak terlalu ribet ya soal masaknya? Nggak, katanya sih manfaat besarnya tuh nggak banyak berkurang, mau diolah gimana pun. Inti pesannya tuh kayak ngasih harapan gitu loh. Jangan langsung, ya udahlah pasrah aja sama mata kabur ini. Iya, semacam pesan positif ya. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Intinya sih, informasi dari klinik sehat lansia ini nunjuk wortel, ya, karena kandungan beta-karoten, lutein, dan zeaksantinnya itu sebagai salah satu bantuan alami yang potensial. Dan yang penting, gampang banget diakses buat masalah mata kabur pada lansia. Mudah didapat dan murah ya. Betul. Ini kayak ngasih lihat kalau kadang jawaban buat masalah kesehatan kita tuh mungkin ada di hal-hal simpel di sekitar kita. Dan ini memunculkan pertanyaan penting juga ya sebetulnya, argumen yang dibangun untuk sayuran yang super umum ini kan cukup kuat ya dalam konteks video itu, mengingat betapa gampangnya wortel ditemuin seperti yang ditekankan di sana, jangan-jangan ada banyak hal sederhana lain dalam keseharian kita yang punya potensi luar biasa buat kesehatan, tapi sering kita abaikan atau kita anggap sepele aja. Bener juga ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Wah, pemikiran yang menarik banget untuk menutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.